Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan menyelesaikan sesi atau message saya tentang no worries, ya. Karena yang lalu saya sempat terpotong, tapi puji Tuhan yang lalu itu Ferry Valani itu dia juga membahas tentang kekhawatiran. Padahal saya nggak kasih sama dia tema khusus untuk dia bicara, tapi ternyata keren banget. Wow, luar biasa bahwa Ferry mendapatkan insight, terus ngomong sama saya, bilang katanya, "Kak, saya dapatnya ini, Kak, tentang kuasa untuk mengalahkan kekhawatiran." Jadi hari ini saya ingin menyambung, menyelesaikan sesi saya. Nah, beberapa 2 minggu yang lalu tepatnya, waktu saya menyampaikan tentang message tentang no worries, saya mau remind kembali, saya mau mengingatkan kembali, memastikan saudara bisa mendengar semuanya. Nah, saya cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekhawatiran itu adalah kegelisahan, ketakutan atau kecemasan yang tidak beralasan, yang belum tentu terjadi sebenarnya, ya. Belum tentu terjadi atau diketahui dengan pasti. Saya merimain. Saya akan mengulang ya, kekhawatiran itu adalah ketakutan atau kegelisahan atau kecemasan terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Jadi ingat baik-baik, message beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa kekhawatiran itu tidak menambahkan apa-apa dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kehidupan kita nggak bertambah bobotnya, kualitasnya karena kekhawatiran. Lalu kemudian kekhawatiran adalah tanda bahwa kita tidak mengenal Tuhan kita. Karena di firman Tuhan dikatakan bahwa semua yang kita khawatirkan itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi pertanyaannya, kalau saudara khawatir, artinya saudara sama seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Tidak ada agama di muka bumi ini yang Yang mengibaratkan, yang mengilustrasikan, bahkan bukan cuma sekedar ibarat dan ilustrasi, tapi menghidupi yang namanya hubungan sedekat kita dengan Allah kita. Itu sebabnya kita menyebut dia Bapa. Tetapi agama-agama yang lain itu seperti Tuhan dengan umatnya yang jauh. Tapi dengar baik-baik, kekristenan menghidupi nilai-nilai yang namanya relationship antara kita sebagai anak kepada Bapa dan Bapa kepada anak. Sehingga kita bisa menyebut Allah kita Bapa. Itu adalah sebuah hubungan yang dekat. Dan Bapa yang baik, dia pasti tahu, dia pasti prepare anything buat anak-anaknya. Yang jadi masalah adalah hari-hari ini, selama ini saudara ini yang menganggap Tuhan ini cuma sekedar Tuhan atau sebagai Bapa. Karena kalau saudara hanya menganggap sebagai Tuhan, maka Tuhan akan jauh. Tapi Tuhan mau kita anggap dia, bahkan menjadikan dia sebagai Papa yang punya hubungan yang dekat dengan kita sebagai umatnya, kita sebagai anaknya. Nah, Bapa yang baik dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Percaya, katakan amin. Bapa yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Dengar. Artinya kalau saudara khawatir dan saudara mengkhawatirkan segala sesuatu yang belum tentu terjadi, yang gak pasti terjadi, dengar baik-baik, saudara sedang menghina Tuhan saudara. Saudara sedang menganggap bahwa gua gak kenal Tuhan. Karena itu yang dicari oleh bangsa-bangsa. Kekhawatiran adalah tanda bahwa kita tidak mengenal Allah. Kekhawatiran dikatakan, adakah di muka bumi ini orang yang karena kekhawatirannya hidupnya jadi bertambah? Kualitasnya tidak. Apakah karena kekhawatirannya maka orang tersebut punya tinggi badan naik jadi 0,5 meter? Karena kekhawatirannya tidak ada. Sehasta 18 inch. Artinya 0,5 meter. Gak ada. Pagi hari ini saya mau mengingatkan. Yang pertama, kekhawatiran tidak menambahkan apa-apa dalam hidup kita. Kekhawatiran malah mengurangi kekuatan kita untuk menjalani hari dalam hidup. Kekhawatiran menambah beban. Saya sudah ilustrasikan,
seperti kita membawa tas yang isinya begitu banyak kekhawatiran dan kemudian kita pergi kemana-mana sambil bawa tas. Tidur bawa tas, pergi ke toko bawa tas, naik mobil bawa tas, ke toilet bawa tas. Dan itu membebani kita. Di kekhawatiran membebani kita. Ingat baik-baik. Dan kekhawatiran menunjukkan bahwa saudara tidak mengenal Tuhan saudara. Karena kekhawatiran yang ketiga adalah apa? Mengalihkan fokus. Yang seharusnya saudara fokus kepada kebenaran firman Allah. Fokus kepada kerajaan Allah. Fokus kepada mencari Tuhan. Saudara jadi mencari apa yang saudara khawatirkan. Anda setuju dengan saya? Right. So please be careful. Karena ini telah menunjukkan sesuatu yang mengerikan dalam hidup kita. Dan puji Tuhan. Minggu yang lalu Ferry Felani dia memberi penjelasan kepada kita bahwa kekhawatiran hanya bisa dikalahkan bukan oleh kepasifan. Tapi kekhawatiran hanya bisa dikalahkan oleh apa? Aktif. Keaktifan. Jangan kita pasif, aktif. Dan dikatakan bahwa menabur tidak selalu dalam bentuk kita mengeluarkan uang dan kemudian kita taruh, kita kasih kepada orang lain. Tapi menabur adalah dalam bentuk kita bekerja. Kalau saudara bisa nyambel, nyambel. Kalau saudara bisa bikin cilok, cilok. Kalau saudara bisa bikin pisang molen, bikin pisang molen. Jangan menganggap bahwa apa yang terjadi hari ini, apakah gajimu dikurangi, apakah income-mu menurun, kemudian jadi takdir dalam hidupmu dan kemudian saudara diam. Tapi saudara harusnya bergerak melakukan sesuatu. Lakukan sesuatu, tabur karena saudara akan menuai. Ferry sudah menjelaskan itu kepada kita. Dan hari ini saya mau masuk kepada sebuah tanda-tanda dari orang-orang yang khawatir. Dan tambahan-tambahan kepada saudara. Kekhawatiran itu membawa apa saja dalam kehidupan kita. Coba bilang kiri kanan, kalau saudara ada di samping kiri kanan ada suami atau istri atau anak, bilang, hey, no worries. Bilang, no worries. Jangan khawatir. No worries man, no worries. Because we have a big God. Okay? Say to your problem, I have a big God. Not say to God, God, I have a big problem. Itu udah sering kita dengar itu, tapi kita kurang mempraktekannya. So, mari kita sama-sama belajar hari ini. Tadi saya sudah ulang, saya berharap apa yang saya sudah ulangi ini bisa bermanfaat buat saudara. Dan hari ini saya mau menyampaikan sesuatu buat saudara, beberapa informasi yang penting tentang kekhawatiran. Oke? Dan saya berharap saudara bisa menangkap ini. Oke? Beberapa hal tambahan tentang kekhawatiran. Oke? Yang pertama, kekhawatiran membesar-besarkan ketakutan dan mengecilkan kekuatan Allah. Kekhawatiran itu membesar-besarkan ketakutan. Ketakutan saudara akan sesuatu yang belum tentu terjadi. Nah nih, takut untuk sesuatu yang belum terjadi. Belum tentu. Kenapa Anda mengambil 50% ketakutan untuk sesuatu yang belum tentu terjadi? Padahal bisa yang kalau itu udah pasti terjadi, nah baru saudara khawatir. Tapi ini kan belum tentu terjadi. Kalau belum tentu terjadi, buat apa saudara khawatir? Kenapa saudara nggak ambil sisi yang satunya? Bahwa belum tentu terjadi, kenapa harus khawatir? Dan kita punya Tuhan. Itu sama seperti orang yang lagi berbisnis, terus kemudian ditawarkan sebuah bisnis, terus dia bilang gini, nanti kalau gagal gimana? Kenapa nggak berpikiran bahwa kalau berhasil gimana? Kenapa kita khawatir? Kenapa kita nggak punya sebuah pemikiran yang begini, bahwa kalau itu nggak terjadi, buat apa sih khawatir ya sebenarnya? Kenapa justru kita mempercayai kekhawatiran kita, mempercayai sesuatu yang belum tentu terjadi? Dengar baik-baik. Semuanya itu ada dalam kendali Tuhan, percaya? Tuhan kita Tuhan yang maha kuasa. Tuhan kita Tuhan yang maha besar. Dia mampu lakukan apa saja dalam kehidupan anak-anaknya. Saya mau setiap kita mulai merenungkan. Benar. Kekhawatiran itu ternyata membesar-besarkan ketakutan. Dan mengecilkan kekuatan Allah. Pada saat kita khawatir, kita sedang bilang begini. Tuhan mah gak mampu bikin apa-apa. Tuhan gak punya kekuatan apa-apa dalam hidup saya. Malah ketakutan yang menghantui hidup saudara. Kekhawatiran yang menghantui hidup saudara. Sehingga saudara berkata bahwa kekhawatiran lebih besar daripada Tuhan yang saudara sembah. Saudara lagi mengecilkan kekuatan Allah. Allah saudara itu mampu. Tuhan saudara mampu lakukan sesuatu yang besar dalam hidup saudara. Yang buat saudara, it is impossible. But for our God, it is possible. Tapi mau kita belajar mempercayai bahwa Dia mampu melakukan sesuatu. So jangan khawatir tentang apapun juga. Karena kekhawatiran cuma membesar-besarkan ketakutan. Tapi kekhawatiran justru mengecilkan kekuatan Allah.
Jadi mulai hari ini kalau kita sekarang merasa khawatir, takut besok makan apa, minum apa, pakai apa, dengar baik-baik. Sebenarnya gestur tubuh Anda sedang lagi ngomong gini, kayaknya Tuhan gak mampu menolong saya. Wah gila. Seorang bapak itu ya kalau diragukan, oleh anaknya, itu bapak tuh merasa, gila lu gak percaya sama gue bahwa gue tuh mampu menyediakan sesuatu yang kalian perlu. Itu bapak, itu orang tua. Bahkan anak belum mikir jauh aja, orang tua udah mikir jauh. Di sini kan ada Charlie nih, ada Bern. Bern sudah berkeluarga belum Bern? Sudah. Udah punya anak Bern? Sudah punya berapa Bern? 1. Percaya. Anaknya usia berapa? 15. Jauh ke depan, sebelum anaknya memikirkan tentang university, sebelum anaknya memikirkan apa yang dia perlu, pasti bapaknya udah mulai mikirin, betul nggak? Papa di surga tuh mikirin hidup saudara, tapi saudara selalu worry. Harusnya kita datang sama Bapa di surga, Bapak. Datang sama Tuhan, Tuhan. Semua yang aku khawatirkan, Tuhan mampu sediakan buat saya. Tuhan mampu membereskan itu buat saya. Berikutnya, kekhawatiran selain besar-besarkan ketakutan dan mengecilkan kekuatan Allah. Kekhawatiran adalah bentuk penyalahgunaan kemampuan berimajinasi manusia. Lihat slide-nya. Ya lucu ini slide-nya nih. JJS bikin keren banget. Ini bagus nih. Lihat ya, ini kemampuan berimajinasi. Anaknya itu coba lihat di slide, kalau saudara lihat itu anaknya lagi pakai mainan kecil tapi ternyata bayangannya itu pesawat. Kemampuan untuk berimajinasi. Nah, kekhawatiran itu adalah penyalahgunaan kemampuan saudara sebagai manusia untuk berimajinasi, tapi berimajinasi yang buruk. Berimajinasi yang belum tentu terjadi. Berimajinasi untuk sesuatu yang liar, yang belum tentu terjadi dalam hidup saudara. Kenapa enggak kita berimajinasi untuk sesuatu yang baik? Firman Tuhan katakan, pikirkanlah sesuatu yang baik, yang mulia, kebajikan. Pikirkanlah semua itu. Jangan memikirkan hal-hal yang di bawah. Tapi pikirkanlah hal-hal yang di atas. Pikirkanlah hal baik. Pikirkanlah hal yang mulia. Pikirkanlah hal yang value yang keren. Kenapa enggak kita mengimajinasikan sesuatu yang keren? So dengar baik-baik, kekhawatiran adalah penyalahgunaan kemampuan manusia untuk berimajinasi, tapi berimajinasi yang buruk. Kekhawatiran enggak akan menghapus kesedihan hari esok. Enggak akan. Tapi kekhawatiran merampas kekuatan hari ini. Kekhawatiran tidak menghapus kesedihan di hari esok. Tapi kekhawatiran akan merampas kekuatanmu hari ini. Jadi kalau kekuatanmu hari ini untuk menghadapi hidup, terus kemudian dirampas oleh karena kekhawatiranmu, mau? Emang mau? Jangan mau. Firman Tuhan katakan 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada aku, kata Tuhan. Sebab aku yang memelihara hidupmu. Bukan kamu yang memelihara hidupmu, tapi aku yang memelihara hidupmu. Hidupmu cukup fokus sama Tuhan. Hidupmu fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Hidupmu fokus kepada firman Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Nanti siapa yang ngurus? Tuhan yang ngurus. Karena dia bilang, serahkan segala kekhawatiranmu kepada aku. Karena aku yang memelihara hidupmu. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, kekhawatiran tidak akan menghapus kesedihanmu di masa depan. Di hari esok. Tapi merampas kekuatanmu pada hari ini. Kekhawatiran menghalangi uluran atau campur tangan Tuhan untuk berkarya atas hidup kita. Tuhan tuh menolong saudara, tapi karena saudaranya khawatir. Jadi akhirnya menghalangi uluran tangan Tuhan untuk menolong saudara. Karena kekeh, karena saudara enggak mau belajar untuk percaya kepada Tuhan. Akhirnya ketika Tuhan mau tolong saudara, jadi sulit. Masa gitu pastornya? Nah, di sini ada, saya ingat ilustrasi dari seorang anak muda bernama Angeline. Hai Angeline. Angeline, boleh ada suaranya? Mic-nya? Boleh di unmute? Angeline? Kedengeran gak Angeline?
Angelin waktu itu diberi kesempatan untuk 7 minute dan kemudian ngasih ilustrasi keren. Kalau ada handphone yang rusak, terus kemudian kita harus membawa pertanyaannya, mau serahin handphonenya nggak kepada ahlinya? Selama saudara nggak serahkan itu kepada ahlinya, maka itu nggak akan beres. Nggak akan pernah beres. Sehingga akhirnya si ahli itu yang harusnya nolongin saudara, jadi terhalang. Karena apa? Karena saudara nggak menyerahkan kekhawatirannya. Bagaimana mungkin itu saudara punya iPhone merek I yang berujung dibawa ke counter reparasinya ke counter S. Ya nggak mungkin. Saudara kalau handphonenya merek I, bawalah ke counter untuk servis di service centernya I, bukan S. Hidup saudara ada masalah. Harusnya saudara datang pada Tuhan karena Dia yang ciptakan saudara. Handphone merek I, itu yang ciptain siapa? Dia sudah siapkan service centernya, datang ke sana dan serahkan handphonenya untuk dibenerin. Hidup saudara ada begitu banyak kekhawatiran, hidup saudara ada banyak ketakutan, hidup saudara ada banyak yang gak jelas. Tapi dengar baik-baik, siapa yang ciptakan saudara? Saudara harus datang ke sana. Right? Coba bilang kiri kanannya, datang kepada Tuhan penciptamu. Bilang, datang kepada Tuhan penciptamu. Karena Dia yang ahlinya yang urus saudara. Dia yang nyiptain saudara. Datanglah kepada Dia. Kekhawatiran ternyata apa? Dia menghalangi uluran atau campur tangan Tuhan untuk berkarya atas hidup kita. Dengar. Firman Tuhan bilang ini, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Artinya begini, Dia berkata, lu ada masalah, apapun masalahnya, akulah jalan. Artinya gimana? Dia ahlinya yang bikin jalan, betul? Saudara mampet, saudara tersumbat, saudara buntu, saudara nggak tahu harus kemana. Come to God. Karena Dia yang berkata, akulah jalan. Saudara nggak usah datang sama orang lain. Datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Karena Dia ahlinya yang buat jalan. Mari, hari ini, belajar. Ada apa-apa dengan hidup kita? Serahkan sama Tuhan. Karena Dia ahlinya. Bilang, Tuhan ahlinya dalam hidup kita. Berikutnya, kekhawatiran tidak akan mengubah rencana Tuhan atas hidup kita. Apakah dengan kekhawatiran terus kemudian Tuhan jadi mengubah rencananya terhadap hidup kita? Enggak. Sekali Tuhan punya rencana dalam hidup saudara, maka tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkannya. Dengar baik-baik, siapapun di antara saudara yang hari ini masih sakit atau dalam keadaan yang sangat parah, dengar baik-baik. Dokter boleh berkata, ini usianya seminggu lagi. Tapi dengar, kalau kata Tuhan, aku mau dia hidup 3 tahun lagi. Maka dengar baik-baik, dokter tidak bisa bikin apa-apa. Karena dokter di atas segala dokter. Karena Tuhan ahlinya yang membuat jalan. Karena Dia sumber kehidupan kita. Dia mau kita hidup 3 tahun lagi. Dokter yang bingung, harusnya ini rata-rata kalau sakit, harusnya dia udah selesai ini dalam waktu 3 hari atau dalam waktu 3 minggu. Tapi kenapa 3 tahun dia masih hidup? Karena Tuhan mau dia hidup. Tuhan berkuasa. Kita seharusnya percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan memang punya rencana saudara masih hidup 10 tahun lagi, maka tidak ada satu orang pun, satu penyakit pun yang bisa menghalangi saudara untuk rencananya digenapi dalam hidup saudara. Tapi saudara juga perlu menjaga hidup saudara, supaya hidup saudara jangan sembarangan makan, sehingga kita jadi selesai lebih cepat. Bunuh diri secara pasif itu namanya. Kekhawatiran bisa mempengaruhi kesehatan kita. Sehingga kita menjadi lebih mudah capek, kurang bersemangat, dan tidak ada inspirasi. Jelas. Orang yang worry, orang yang khawatir, orang yang takut, orang yang gelisah, orang yang cemas. Itu nggak ada kreativitas, nggak ada. Pusing mikirin terus ini gimana. Aduh, pusing. Kesehatan terganggu. Psikologis. Kejiwaan, jiwa jadi terganggu, capek, jadi sensi. Orang nanya baik-baik, kita merasa bahwa orang nggak ngomong baik-baik. Kenapa? Karena kekhawatiran membuat hidup kita, kesehatan kita jadi turun, bikin kita lebih mudah capek. Nggak ada inspirasi. Dengar baik-baik. Nah, tahukah saudara, di ayat yang ke-30, Matius 6
ayat 25 sampai 34. Dan di ayat yang ke-30 dikatakan demikian ini. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Gila ini. Rumput di ladang aja didandanin sama Tuhan, apalagi saudara. Dikatakan di sini bahwa kamu lebih dari rumput di ladang. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Itu janji Tuhan dalam hidup saudara. Dikatakan di sini, hai orang yang kurang percaya. Kata hai kamu orang yang percaya. Di dalam terjemahan bahasa Yunani dikatakan oligopistoi. Oligopistoi. Katakan oligopistoi. Oligopistoi. Jadi gini, kalau dibaca gini. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai oligopistoi? Apa oligopistoi? Oligopistoi adalah hai orang yang beriman kecil. Tapi beberapa di antara kita bilang begini, Pak, di firman Tuhan, Pak Pendeta, di firman Tuhan ada bilang, sekalipun iman kita sebesar biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil di muka bumi ini. Sekalipun iman kita sebesar biji sesawi, kan kita bisa memindahkan gunung. Dengar baik-baik. Terjemahan bahasa Indonesia dikatakan sebesar, tapi terjemahan bahasa Inggris bukan sebesar. Seperti. Anda bisa tahu bedanya sebesar dan seperti. Bagaimana mungkin iman yang sangat kecil memindahkan gunung? Enggak mungkin. Tapi seperti. Seperti itu begini. Benihnya begitu kecil seperti biji sesawi. Tetapi dia pohonnya itu lebih besar daripada bijinya. Maksudnya gitu. Seperti. Jadi kekuatannya. Pertumbuhannya. Jadi dengar baik-baik. Tuhan bilang begini. Jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok gak ada dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan lebih, tidakkah dia akan terlebih lagi mendandani kamu. Hai oligopistoi, hai orang yang beriman kecil. Tuhan mau saudara punya iman yang besar. Dikatakan apa di situ? Disebut 4 kali di dalam kitab Matius dan 1 kali di dalam kitab Lukas. Kata oligopistoi, hai orang yang beriman kecil. Pertanyaannya, saudara orang yang beriman kecil atau beriman besar? It depends on how you believe. It depends on how good your relationship to God. Seberapa dekat saudara dengan Tuhan. Karena kedekatan itu menghasilkan kepercayaan. Semakin dekat saudara dengan seseorang, semakin percaya saudara. Berulang kali saya sering kasih ilustrasi. Gak mungkin ketika Kelvin keluar dari tempat ini sambil bawa sepeda. Terus tiba-tiba ada orang yang datang sama Luvin. Terus bilang, Pak boleh gak saya pinjam uang 5 juta Pak? Bagaimana mungkin dia kasih pinjam sama, bagaimana mungkin Kelvin kasih pinjam sama orang gak kenal siapa? Gak mungkin kan, kenapa? Karena gak percaya. Kenapa gak percaya? Karena gak dekat. Tapi kalau dekat, percaya kan? Makanya kita sering ditipu kan? Kenapa? Karena dekat. Jadi percaya. Oh bayar, iya bulan pertama bayar, bulan kedua bayar, bulan ketiga bayar, bulan selanjutnya nggak bayar. Orang-orang namanya minjem, orang namanya mau bisnis ambil sesuatu dari saudara, kasih janji manis. Tenang gue bayar, gue pinjam sama lo 100 juta, gue bayar. Bunga bank berapa sih? Bunga bank 4%, 5%, setahun. Gue kasih 5% sebulan. Pengen nggak? Pengen. Kenapa orang, luar biasa. Kenapa saudara mau taruh di orang? Karena saudara percaya. Kalau tiba-tiba keluar di tempat ini ada orang datang, bet, taruh uang di gua bet, 10 juta bet. Taruh 3 bulan, jadi 100 juta. Tertarik sih, tapi pertanyaannya, ini siapa gua kagak kenal. Benar nggak? Orang nggak kenal terus gimana? Kalau nggak balik bagaimana? Sama orang yang dikenal, yang deket aja, belum tentu balik. Benar nggak? Tapi remember this, bahwa kepercayaan itu hasil dari sebuah kedekatan. So, do you believe your God? It depends on. Bergantung.
Seberapa dekat saudara dengan Tuhan. Karena itu akan menghasilkan kepercayaan. Begitu kita dekat, kita jadi percaya. Tiba-tiba Charlie ketemu dengan sahabat lamanya. Tahu rumahnya, sering main bareng. Setelah sekian lama dia pinjam duit, kasih duit sama si Charlie. Kalau ada. Kalau nggak ada ya nggak dikasih. Ada kasih pinjam. Kenapa? Percaya. Gini aja, kalau saya pinjam duit sama Charlie, dikasih nggak? Dikasih. Kenapa? Karena percaya. Kenapa percaya? Karena dekat. Betul nggak? Do you believe your God? Saudara percaya kepada Tuhan saudara? It depends on. Saudara dekat apa enggak? Saudara punya relationship apa enggak sama Tuhan saudara? So, why you worry? Kenapa harus khawatir? Nanti di ujung saya akan jelaskan kepada saudara. Ada kejadian yang menarik. Seru. Oke, ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata apa? Matius 6 ayat yang ke-33. Oh, ini ayat favorit. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengar baik-baik, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah itu bicara tentang otoritas dan pemerintahan. Dan dengar baik-baik, otoritas itu bicara tentang kehendak. Apa kehendak pemerintah hari ini? Jangan kemana-mana dulu. Kalau bisa nggak terlalu terpaksa, jangan pergi-pergi dulu. Bandel. Mungkin jadi presiden dulu capek. Gila nih orang, nyawanya ada 9, gila. Lewat jalan Astana Anyar. Waduh itu pasar, luar biasa bos. Ngeri itu, padat banget. Orang bahkan nggak pakai masker. Waduh, mereka tuh nggak ada apa-apa ini, nggak ada apa. Lalu buktinya, gue sampai hari masih hidup. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Hidup belum tentu saudara sehat. Jangan bilang begini, bukti gue masih hidup, berarti gue masih sehat. Belum tentu. Orang yang hidup belum tentu sehat. Orang yang hidup belum tentu sehat. Orang yang hidup, mana tahu di dalamnya ada penyakit. Coba cek ke lab. Saudara bisa kaget. Gila kolesterol. Gila gue kena asam urat. Hidup nggak? Hidup. Tapi belum tentu orang yang hidup sehat. Tapi dengar baik-baik. Orang yang sehat pasti hidup. Sedap. Benar gak? Makanya yang perlu kita pikir sehat. Bagaimana caranya supaya sehat? Ya, hidup pasti. Bukan bagaimana caranya hidup. Kalau bagaimana caranya hidup, apa aja dihajar. Betul gak? Carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkan. Everything shall be added to you. Artinya ditambahkan. Dengar, wait. Ditambahkan. Arti ditambahkan apa? Semua yang esensi. Makan, minum, pakai. Tuhan pasti sediain. Tapi cari dulu kebenarannya. Cari Tuhan. That's a priority in life. Cari dulu dia. Maka everything shall be added. Semuanya itu bakal ditambahkan. Ditambah. Itu bonus. Bonus tuh dikasih. Saudara gak perlu kejar. Bonus tuh dikasih. Kalau saudara punya kualitas, saudara lakukan yang terbaik dalam hidup saudara. Saudara fokus kepada kehendak Allah. Dengar baik-baik. Tuhan janji kok. Everything shall be added to you. Cari kehendak Allah. Pertanyaannya, dagang cari kehendak Allah enggak? Seringkali enggak. Carinya duit. Anda berhubungan, bersahabat, relationship. Apa yang Anda cari? Keuntungan. Mau enggak? Nih ketemu tapi gak pernah dapat untung dari orang ini. Kan gak mau namanya manusia. Makanya hidup tuh jangan selalu punya prinsip gini. Gue berani untung. Belajar, gue berani rugi. Karena kerugian itu kita sedang bicara tentang nabur. Mungkin ketemu sama yang namanya Abed. Mungkin belum dapat apa-apa dari hidup dia. Hari ini sudah belum dapat apa-apa. Tapi dengar baik-baik. Tabur sesuatu yang baik. Cari kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan mempertemukan saya dengan Abed? Kenapa? Ada apa ini Tuhan? Ada apa ini? Cari dahulu apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup saudara. Sebelum saudara melanjutkan bisnis saudara. Sebelum saudara melanjutkan pekerjaan saudara. Sebelum saudara memulai pagi hari. Datang kepada Tuhan. Apa kehendakmu dalam hidup saya? Nah, dengar baik-baik. Berapa banyak di antara kita udah lupa. Kita lebih tertuduh. Aduh, ini udah ada yang pesan belum ya? Udah ada yang pesan belum ya? Aduh, ini menunya apa ya? Besok kita open PO-nya apa ya? Aduh, saudara tuh yang dicari itu dulu. Saudara nggak nyari sumber berkatnya dulu. Harusnya saudara cari dekat sama sumber berkat. Kalau saya punya hubungan yang dekat dengan Barons. Barons jadi Barons. Barons. Kalau saya punya hubungan yang dekat dengan Barons. Kalau sekarang kan baru ketemu di sini ya, Barons. Kalau saya punya hubungan yang dekat dengan Barons, dengar baik-baik. Saya cukup cari Barons
Tapi karena because I have a good relationship with parents, saya nggak usah minta apa di dalam rumahnya. Dia keluarin semua dari rumahnya. Betul nggak? Makanan mau keluarin. Kalau cuma es jeruk, nggak usah minta, disiapin. Kenapa? Karena we have a good relationship. Betul nggak? Cari dulu sumber berkatnya. Tuhan bisa kasih apa saja dalam hidup saudara. Everything shall be added to you. Katakan amin. Itu ayat 33. Di Filipi 4 ayat yang ke-6 dan yang ke-7 dikatakan begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apapun juga. Apa? Jodoh. Jangan khawatir. Kesehatan. Jangan khawatir. Bisnis. Jangan khawatir. Aduh, gue masih bisa liburan gak? Jangan khawatir. Jangan khawatir tentang apapun juga. Karena firman Tuhan bilang begini. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Udah dapat belum? Belum. Dengan ucapan syukur. Jadi doanya bukan, Tuhan, please Tuhan, saya butuh uang Tuhan. Boleh, boleh. Tapi lain, dengan ucapan syukur. Jadi naikkan segala permohonan di dalam doa dan permohonanmu itu dengan ucapan syukur. Jadi caranya udah bukan begini. Tuhan, aku pengen makan. Bukan gitu. Saya bersyukur karena hari ini saya akan menikmati berkat dari Tuhan. Gitu. Mulai dari kata-kata itu. Saya mengucap syukur. Sekalipun di dompet saya hari ini tidak ada uang. Tapi saya percaya ada burung gagak yang memelihara hidup. Elia aja dipelihara sama burung gagak. Saya pasti dipelihara oleh burung gagak. Karena hidup saya lebih dari burung gagak. Sedap. Benar? Harusnya gitu dong. Kita ubah cara doamu. Doamu jangan kayak orang ngemis. Tuhan, gimana hidup saya, nanti gimana saya, besok gak bisa makan, besok gak bisa bayar utang, gak bisa, beda. Itu doa seperti itu bolehlah kalau saudara masih kayak namanya anak-anak ya, masih bayi, dia nangis, ya, yes. Tapi ubah cara doamu. Sekarang begitu saudara mengalami kekurangan, mengalami kekhawatiran, saudara ubah cara doamu dengan ucapan syukur. Terima kasih buat masalah yang datang dalam hidup saya, karena ini membuat saya jadi kuat. Terima kasih buat masalah yang datang dalam kehidupan saya, karena ini membuat saya menjadi bergantung kepada Tuhan. Terima kasih buat masalah dalam hidup saya, karena ini membuat saya punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak karena Engkau mencukupi kebutuhan saya. Terima kasih karena Engkau akan mengirimkan begitu banyak customer buat saya. Terima kasih buat dagangan saya yang laku. Terima kasih buat istri yang setia. Terima kasih buat anak-anak yang mengerti perasaan saya. Terima kasih. Saya mengucap syukur. Katakan dengan ucapan syukurmu. Karena firman Tuhan di sini dikatakan apa? Jangan kamu khawatir, tapi ubah. How to solve your worry. Bagaimana caranya mengubah kekhawatiranmu? Cara mengatasi kekhawatiranmu? Dengan ucapan syukur. Ingat Yesus waktu memberi makan 5.000 orang. Cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Apa yang Yesus lakukan? Dia bawa 5 roti 2 ikan. Dia bilang gini. Saya mengucap syukur buat 5 roti dan 2 ikan. Then miracle happen. Kalau kita enggak, kita lebih bersungut-sungut. Ini gara-gara lu sih. Gue udah kasih tau berapa kali sama lu. Ini sih lu kurang ngerti gue. Ini sih bersungut-sungut. Then nothing happen, man. Belajar dengan mengucap syukur. Kata khawatir di sini diterjemahkan dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani itu adalah nerimnao. Katakan nerimnao. Nerimnao. Apa itu nerimnao? Ditarik kepada 2 kutub yang berbeda. Ada karet nggak di sini? Coba, yang punya karet. Ditarik kedua kutub yang berbeda di masa sekarang dan kemudian di masa depan. Ditarik, saudara ditarik. Hidup di masa hari ini, tapi ditarik dengan yang namanya khawatir itu ditarik dari hari ini, ditarik ke masa depan. Dan yang namanya ditarik itu nggak enak. Dengar baik-baik. Nah sini Li, sini kamu, sini. Ini kamu duduk sini, sini bentar ini gue mau kasih ilustrasi. Ini nih, ini ya lihat ya, ini kan ada karetnya. Ini ditarik kedua kutub. Kamu pegang sini Li, kamu pegang. Nah ini kan segini ya, karetnya kecil, tapi ini kan bisa melar. Jadi ini ditarik ke 2 kutub, oke? Dan kalau saudara kuat, tapi seringkali kekuatan saudara tuh nggak sekuat, ya. Dan kalaupun sampai kuat sekalipun ini akan putus. Ini bisa kebayang nggak? Gini, kuat putus, nggak kuat sakit. Jadi khawatir tuh kayak gitu, nerimnao. Asik. Apa Wit? Nerimnao. Nerimnao ilustrasinya, kau kasih ilustrasi apa? Karet. Ingat, setiap kali ingat karet,
Gila, gue jangan khawatir. Mulai hari ini kemana-mana bawa karet aja. Terus iketin di sini. Jadi begitu, oh gue jangan khawatir nih. Karena apa nih? Kalau gue khawatir, gue ditarik kedua kutub, kuat, putus, nggak kuat, sakit. So, ngerti nggak ilustrasinya? Ya, ayo dong. Hari ini masih khawatir, hari ini khawatir, gila lu. Lu punya Tuhan yang besar, ngapain khawatir? Amin. Itu dong, Nerim now. Ditarik kedua kutub yang berbeda. Sekarang dan masa depan. Kepada realita hari ini, kepada kemungkinan yang akan datang. Wow, ngeri sekali. Nah sekarang, saya tampilkan satu ilustrasi yang keren di slide saya. Ya, ini bicara gini. Nah, coba semuanya dengar baik-baik ya. Karena ini ilustrasi ini penting untuk menggambarkan tentang kekhawatiran saudara. Oke, kita buka. Oke, ya. Nih, ayat yang ke-25. Oke, ayat yang ke-25 dulu ada? Ayat ke-25. Matius 6, ayat yang ke-25. Bahwa, mungkin gak ada di slide, gak apa-apa. Di ayat yang ke-25 dikatakan, bahwa makan minum tubuh kita tentang pakaian adalah sesuatu yang terlihat. Setuju? Oke, makan, minum, tubuh, pakai. Sini, Li, kamu balik lagi sini, Li. Oke, kamu balik lagi. Bawa itu, bawa. Oke, Matius 6, Li, ayat yang ke-25. Janganlah kamu khawatir apa? Matius 6, ayat 25. Oke, Matius 6, ini barengan aja. Udah. Matius 6 ayat 25. Coba. Oke, siap? Bacakan. Oke. Matius 6 ayat 25. Bacakan. Ini sudah ada nih di slide tuh. Enggak mau pakai slide. Dia mau pakai Alkitabnya dia. Matius 6 ayat ke-25. Coba, bilang. Ini sini. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Di ayat yang ke-25 telah dinyatakan bahwa makan, minum, pakai adalah sesuatu yang terlihat. Setuju? Makanan kelihatan? Minuman kelihatan? Pakaian kelihatan? Oke? Tapi dengar baik-baik. Oke? Ayat yang ke-32. Bukan ayat yang ke-32. Janji Tuhan kepada apa yang ditakutkan, apa yang dikhawatirkan, yang digelisahkan, dicemaskan tentang sesuatu yang terlihat, janji Tuhan apa? Ayat yang ke-32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Oke. Pertanyaannya, Bapa di surga kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Jadi ini adalah perjuangan yang terlihat versus sama yang tidak terlihat. Kenapa saudara fokus sama sesuatu yang terlihat? Kenapa enggak belajar kepada sesuatu yang tidak terlihat? Betul? Makan, minum, pakai itu terlihat. Bapamu di sorga tidak terlihat. Kenapa saudara enggak fokus sama Bapa di sorga yang tidak terlihat? Kenapa fokus sama yang terlihat? Berikutnya. Makan, minum, pakai. Punya keterbatasan gak? Punya. Oke. Makanan yang kita makan itu punya keterbatasan. Sebentar kita makan, kenyang, udah gitu nanti lapar lagi. Terbatas kan? Enggak sekali makan, aku makan sekali Kak untuk setahun. Game over kita. Minum juga sama. Pakaian juga sama. Anda hari ini pikir baju yang kalian pakai itu keren hari ini. Tunggu, lihat ada dekadenya, ada musimnya. Lama-lama terbatas dia. Bahkan dicuci berulang kali, lama-lama mungkin udah robek. Terbatas nggak? Terbatas. Jadi ini peperangan antara yang gini. Terlihat dengan yang tidak terlihat, terbatas dengan yang tidak terbatas. Setuju nggak? Nah, kekhawatiran itu selalu fokus kepada apa yang terbatas. Kekhawatiran itu selalu fokus kepada sesuatu yang terlihat. Padahal Tuhan kita tidak terlihat dan Tuhan kita tidak terbatas. Ya.
Kenapa hidup kita fokus sama sesuatu yang terbatas? Harusnya fokus sama yang tidak terbatas. Kenapa hidup kita fokus kepada sesuatu yang terlihat? Kenapa tidak belajar untuk percaya kepada sesuatu yang tidak terlihat? Saya akan kasih ilustrasi ya. Sebentar lagi saya selesai. Hore, kalau udah selesai sore. Hore. Kalau kelamaan beda. Nonton bioskop lama seneng malah. Ya. Kalau dengar khotbah lama, aduh kelamaan Kak. Lihat. Saya sudah siapkan di slide-nya. Keren. Terbatas versus tidak terbatas. Pertanyaannya buat kita. Bagaimana mungkin, dengar, bagaimana mungkin sesuatu yang terbatas menjamin sesuatu kepada yang tidak terbatas? Gimana caranya? Gimana caranya? Iip, keuanganmu terbatas. Apakah kamu mampu menjamin seseorang yang punya keuangan yang tidak terbatas? Gimana caranya? Iip cuma punya uang 10 juta. Mau menjamin seorang konglomerat yang keuangannya tidak terbatas. Gimana caranya? Itu gak mungkin. Gimana lu ngejamin? Yang benar adalah orang yang tidak terbatas. Seseorang yang tidak terbatas menjamin kehidupan yang tidak terbatas. Itu sebabnya mari fokus jangan sama sesuatu yang terbatas. Fokus sama sesuatu yang tidak terbatas. Fokus pada Tuhan, makanya dibilang keren. Carilah dahulu kerajaan Allah. Cari Tuhan lebih dulu. Cari yang tidak terbatas. Karena yang tidak terbatas menjamin kehidupan yang terbatas. Gimana caranya? Satu hari kamu jadi konglomerat. Satu hari kamu jadi pengusaha besar. Kalau saya punya keuangan yang terbatas, saya datang sama yang tidak terbatas. Bukan yang tidak terbatas datang sama yang terbatas. Kebalik saudara itu. Gimana? Terus datang sama yang tidak terbatas. Saudara fokus sama yang tidak terbatas kekuatannya. Kuasanya. Penyediaannya unlimited. Ya. Enggak ada batasnya. Harusnya kita fokus sama yang tidak terbatas. Katakan fokus sama yang tidak terbatas. Fokus sama yang tidak terbatas. Katakan fokus sama yang tidak terlihat. Fokus sama yang tidak terlihat. Ya gak bisa tuh pastor, masa fokus sama yang gak kelihatan. Fokus sama yang kelihatan, namanya juga manusia. Tapi ada loh bukti-bukti dalam kehidupan kita di mana kita fokus sama yang tidak kelihatan. Ada. Kenapa coba kalau kita jalan malam-malam, terus ada yang ngomong gini, itu di daerah itu agak serem loh. Karena situ pernah kejadian sesuatu yang horor. Terus kita jalan situ, terus tiba-tiba, kok kayaknya merinding ya. Terlihat? Tidak terlihat. Tapi kenapa saudara merinding? Ya, saudara mempercayai sesuatu yang tidak terlihat kan? Berikutnya juga, kenapa saudara percaya sama Tuhan? Mana Tuhan? Kelihatan gak? Gak kelihatan. Kenapa saudara percaya? That's our faith. Karena kita fokus sama yang gak kelihatan. Bukan fokus sama yang kelihatan. Apalagi, contoh, bisnis sama Calvin. Vin, kita bisnis Vin. Terus tiba-tiba orang tersebut mau bayar. Biasanya sering terjadi orang bayar pakai apa? Pakai giro, pakai cek, betul nggak? Ceknya ditulis pembayaran 15 juta untuk pembelian kaca. Kan Kelvin bikin kaca juga, pasang-pasang kaca. Saya kasih giro ke Kelvin. Cuma that's only a paper dengan tulisan 15 million, 15 juta, right? Pertanyaannya, begitu dikasih Vin, sama kamu dikasih, nih Vin, gue bayar pakai cek ya, pakai giro ya. Kamu bilang apa? Oh ya, thank you. Kok bilang thank you? Udah ada belum duitnya? Belum ada. Kenapa bilang thank you? Ada pegangan. Pegangannya apa? Kertas. Cuma kertas loh, bukan duit itu. Makanya sering dikasih giro kosong kan. Udah bilang thank you, nyesel gue bilang thank you. Kosong. Kenapa kita bilang thank you? Padahal cuma selai kertas. Pertanyaannya, duitnya udah lihat belum? Physically, belum kan? Kenapa bilang thank you? Karena dia percaya kepada sesuatu yang tidak terlihat. Right? Kok bisa percaya sama yang gak kelihatan? Kalau sama Tuhan yang gak kelihatan, kok gak percaya? Pemeliharaan dia, penyertaan dia, pertolongan dia dalam hidup saudara. Kenapa gak percaya? That's the big question.
Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak terlihat yang terlihat menjamin sesuatu yang tidak terlihat? Gak mungkin. Manusia bisa menjamin Tuhan? Gak bisa. Kebalik, yang ada Tuhan menjamin manusia. Jadi kalau kita khawatir, ayo belajar. Fokus sama yang tidak terbatas. Fokus sama yang tidak kelihatan. Memang kelihatan sesuatu nampak di depan. Terus gimana nantinya ya? The future. Nggak kelihatan. Ya kan? Tapi dengar, sesuatu yang belum tentu pasti terjadi. Ya, nggak kelihatan di depan kayak gimana. Kita fokus sama sesuatu yang tidak kelihatan. Yang belum tentu terjadi. Tapi dengar baik-baik. Kita juga punya sesuatu yang tidak kelihatan. Yang namanya Tuhan. Karena dia tidak terbatas. Dia mampu lakukan apa saja buat kita. Mulai hari ini, kalau kita worry, ingat. Karet ditarik kedua kutub. Hari ini dan masa depan. Kuat, putus. Tidak kuat, sakit. So ngapain kita worry? Katakan, saya tidak mau khawatir lagi. Katakan. Katakan, saya tidak mau khawatir lagi. Kenapa? Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang besar. Mari kita belajar untuk fokus kepada sesuatu yang tidak terlihat. Bukan kepada sesuatu yang gak jelas. Tapi sesuatu yang jelas yaitu Tuhan kita. Dia tidak terbatas. Dan dia tidak terlihat. Saya ulang. Bagaimana mungkin sesuatu yang terbatas menjamin sesuatu yang tidak terbatas? Bagaimana sesuatu yang yang terlihat menjamin sesuatu yang tidak terlihat? Bagaimana mungkin? Saya punya ayat yang keren. Di 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Oke? Ini terlihat versus yang tidak terlihat. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tidak kelihatan. Katakan, saya memperhatikan yang kelihatan. Saya tidak memperhatikan yang kelihatan. Katakan, saya tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tidak kelihatan. Iya, melainkan yang tidak kelihatan. Why? Karena yang kelihatan itu sementara. Tapi yang tidak kelihatan itu kekal. Tahukah saudara bahwa yang kelihatan itu nilainya lebih rendah daripada yang tidak kelihatan? Perlu dibuktikan gak? Kalian ngerti gak? Kira-kira ngerti gak? Bahwa yang kelihatan nilainya lebih rendah daripada yang tidak kelihatan. Contoh. Suatu hari Widi ingin memberi surprise buat istrinya Caca yang lagi kegilaan dengan Korea ini ya. Sampai potongan rambutnya pun sah. Sah. Nah, sini, coba sini. Tuh lihat ini. Ini penampil ini jenis, ini jenis spesies yang perlu kita lestarikan loh. Coba lihat pinggirnya, lihat sini. Ngeri. Widi saking sayangnya sama istrinya, dibikin surprise. Terus dia kasih nih. Kayaknya Caca tuh senengnya dibikinin surprise. Gue beliin sesuatu deh. Dia beliin sesuatu nih. Begitu datang ke Caca, tuh Caca bilang, gila yang kayak gini mah gue juga bisa beli kali. Wah gila. Padahal ya. Patah hati. Gila itu. Maksudnya udah, waduh, dibelain nih. Terus udah datang, wah gila yang kayak gini sih gue juga bisa beli. Satu. Terus gini, gila yang kayak gini mah ampun, gue kan gak terlalu suka sama kayak ginian. Yes, ada isu lain kalau bisa ngasih surprise itu yang pas dengan yang kita perlukan. Yang orang yang kita mau bikin surprise itu senang. Itu will be amazing, will be good. Tapi sometimes kan kita, masa nanya dulu, gue mau bikin surprise, lu mau dikasih surprise apa? It is not surprise man. Benar gak? Iya, mau gak mau dong. Kita harus lihat dulu kira-kira dia senang apa, menganalisa gitu kan. Dan bisa saja analisanya salah. Widi kasih dan kemudian Caca responnya gitu. Gila kayak begini sih. Kayaknya gue juga bisa beli yang beginian. Atau ya kayak gini. Gue sih gak terlalu suka sama yang kayak gini, lu kasih. Dengar, itu yang kelihatan. Sekalipun Widi beli dengan harga yang sangat mahal mungkin sampai jutaan demi Caca.
dengar baik-baik. Effort dia, kepanasan, kehujanan, nawar, bulak-balik. Oh, belum dimarahin pas waktu lagi di jalan sambil mikirin si Caca dibeliin apa, terus tiba-tiba ada mobil lewat. Woi, nyetir yang bener loh. Dimarahin, udah gitu nggak lama kehujanan, kepanasan, cicilan, belum dipanggil mami. Wah, siraku preben kemana aja lu? Bukannya nungguin mami malah keluar. Nah, baik-baik. Ada perjuangan yang dilakukan oleh Widi, kepanasan, kehujanan, dimarahin sama orang lain, nyetir yang bener, nawar, terus dihina. Gila lu kalau nggak punya uang lu nggak usah beli di tempat gua. Kita nggak pernah tahu tuh. Coba dibikin filmnya, ya sampai kayak apa. Terus pas dikasih gila Wid yang kayak gini sih, gue juga bisa beli. Tonton filmnya, gitu iya prosesnya. Baru lo nangis, oh gila suami gua gila dia beliin ini. Dan dengar, kehujanan, kepanasan, nawar, terus dihina sama orang, dibilang lu kalau nggak punya duit jangan beli di sini, terus di jalan dibilang gila lu bisa nyetir apa enggak? Dihina, dimarahin, dompetnya jatuh, segala macam, dan duit hilang. Apalagi dengar baik-baik, itu yang tidak kelihatan itu lebih mahal daripada yang kelihatan. Oh lihat, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Mulai hari ini, siapapun yang kasih surprise dalam hidup saudara, jangan bilang ini, gila kayak gini mah gue juga bisa beli, atau kayak gini mah gue nggak terlalu perlu. Pikir dulu bagaimana dia itu orang berjuang, kepanasan, kehujanan, ngumpulin duit, mungkin dia nggak makan mungkin dia. Iya. Dia dapat berkat, dia irit-irit gimana caranya. Orang lain bisa makan enak, dia enggak. Gue irit. Kenapa? Buat ngasih buat istrinya. Wah, itu kurang dihargai. Mulai sekarang belajar memperhatikan sesuatu yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu seringkali bernilai lebih mahal daripada yang kelihatan. Benar nggak? So, pastikan kalau ada orang ngasih ya, it is not about the gift, but the giver. It is not about the gift, but the giver. Yang jauh lebih penting bukan pemberiannya, tapi orangnya. Makanya saya mah nggak tertarik. Waktu itu juga diajak makan sama Widi. Terus, gimana? Waduh, kita makan di sini aja. Wah, kok kalau itu makanannya mewah? Bukan. Gua makan sama siapa? Itu jauh lebih mewah. Gitu dong. My pastor nih guys. Enggak, itu kan perlu dihidupi. Jadi maksudnya jangan fokus sama sesuatu yang enggak kelihatan. Fokus sama yang kelihatan, jangan. Tapi fokus sama yang enggak kelihatan, karena yang enggak kelihatan tuh lebih mahal nilainya. Ini perlu ditatar lah kepala kita. Yesus enggak kelihatan hari ini, tapi itu lebih mahal daripada apa yang kelihatan. Ayat berikutnya. Yohanes 20 ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, saja. Dia bilang begini. Lihat dong gambarnya, lihat gambarnya. Keren, gue cariin sampai malam nih. Gimana caranya biar Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Thomas enggak. Benar gitu, ini benar Tuhan gitu. Yang benar aja, bisa aja hantu. Sebelum, boleh dong gue ngetes. Bener nggak Tuhan udah bangkit? Coba sekarang gue cucukin di tangan gue. Tangan lo berlubang apa enggak nih? Kalau tangan Tuhan berlubang, berarti bener nih. Tuhan bilang apa? Karena kamu telah melihat aku dan kamu percaya. Tuhan bilang begini, berbahagia yang gak melihat tapi percaya. Artinya begini, berarti yang gak melihat tapi percaya, Tuhan bilang berbahagia. Berarti yang melihat percaya bukan definisi bahagia menurut Tuhan. Pertanyaannya,
Besok udah lihat belum makanan yang bakal kita makan? Belum. Tapi berbahagialah orang yang percaya bahwa besok bisa makan. Sekalipun tidak melihat. Beberapa di antara kita lagi berdoa supaya punya rumah. Bukan ngontrak. Tapi belum datang, belum dapat. Ya kan? Charlie, belum punya rumah. Belum dapat nih. Dengar baik-baik. Belajar. Udah punya belum rumahnya? Udah datang belum rumahnya? Belum. Tapi berbahagialah orang yang percaya bahwa dia punya rumah. Walaupun belum terlihat. Sedap. That's the quality. Mempercayai sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Yang tidak terbatas itu. Wow. Keren kan? Saya akan tutup dengan sebuah kisah tentang Daud dan Goliat. Dan saya mau beritahu kepada saudara bahwa kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, ketakutan itu menular. Dan saudara pikir penyakit aja yang menular. Kekhawatiran itu menular. Kecemasan itu menular. Saya akan buktikan sama saudara. Ini kisah tentang David and Goliath. Coba saudara lihat. Ada slide berikutnya. Boleh Jess? Slide berikutnya. Oke. 1 Samuel 17 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Ini kisah tentang Daud dan Goliat. Ada satu momen di mana ada raksasa yang bernama Goliat seperti yang as we know. Terus kemudian Goliat itu ya, dia menantang bangsa Israel. Dan kemudian di ayat yang ke-10 sampai 11, pula kata orang Filistin itu, aku menantang pada hari ini, hei barisan orang Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya aku mampu berperang seorang lawan seorang. Nantang loh. Gila, di Israel nggak ada nih satu orang. Ayo, berkelahi sama gue. Ngeri. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang itu, dikatakan apa katanya? Dikatakan apa? Coba lihat, Charlie. Sini. Dibantu lagi sini. Widi. Kamu itu dibuka nggak? Itu handphonenya. Buka. Ada slide-nya. Coba sini. Gantian. Saya senang ganti-ganti. Oh nggak ada zoom. Mana yang ada zoom? Nah coba. Sini. Oke. Ini ada sesuatu yang keren ini. Lihat. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengarkan perkataan orang Filistin itu, oke, lihat, apa katanya? Oke, nih, apa nih? Kata orang. Bukan, yang itu, yang bawah. Oke. Maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Apa kekhawatiran dalam terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kegelisahan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi, yang belum pasti terjadi. Takut. Kenapa? Karena Goliat nantang. Ada nggak nih? Itu bangsa Israel mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Gila nih. Gila bangsa gue nih bisa game over nih kalau begini caranya. Ngeri. Berikutnya, slide berikutnya. Coba perhatikan. Ini belum selesai. Lihat, 1 Samuel 17 ayat yang ke-16. Selama berapa hari, Wid? 40 hari. Wah, lihat selama 40 hari Goliat menantang dan mencemooh bangsa Israel. Gila lo. Mana? Tunjukin mana pahlawan lo? Mana? Siapa yang berani lawan gua? Ada nggak? 40 hari lo. Itu ditekan terus. Dilecehkan bangsa Israel. Dan bangsa Israel dalam kecemasan yang tinggi. Dalam ketakutan yang tinggi. Dalam kekhawatiran yang tinggi. Kegelisahan yang tinggi. Gila ini bangsa gue bisa selesai sudah di muka bumi ini. Dan tidak ada seorang pun dari antara Israel yang berani menghadapinya. Tapi lihat. Ini ayat yang ke-16. Belum tapi. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Terus apa katanya? Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Benar. Bagaimana 40 hari lamanya kita hidup dalam kekhawatiran, dalam kecemasan, dalam kegelisahan, dalam ketakutan yang gak jelas nasibnya ke depan gimana. Slide berikutnya. Ngeri. Slide berikutnya. Lihat.
Mengapa di antara ribuan tentara Israel tersebut tidak ada seorang pun yang bisa menghadapi tantangan Goliat? Kenapa? Karena mereka semua telah ketularan kecemasan, Ketakutan, kekhawatiran. Dan menularkan hal tersebut kepada yang lain. saja. Tapi kekhawatiran itu menular. Pertama Saul, karena saat itu Saul yang jadi raja. Daud siapa? Dia cuma penggembala domba. Daud cuma gembala domba loh. Harusnya ini diajak perang, itu harusnya pahlawan yang sudah terlatih dengan perang. Bangsa Israel dihina, dilecehkan. Bangsa Israel ada dalam kekhawatiran. Dan sebagai raja Saul cemas, Saul takut, Saul khawatir, Saul gelisah. Dan kegelisahan yang dialami oleh Saul menular. Sampai seluruh rakyatnya dikatakan apa? Tidak ada satu orang pun di antara tentara Israel yang mampu berperang itu, mampu menghadapi tantangan Goliat. Karena semuanya khawatir, semuanya ketakutan, semuanya gelisah, semuanya worry, semuanya. Pemimpin, jadi pemimpin, yang dengar baik-baik. Jadi pemimpin itu, kalau kita mengalami ketakutan itu nular. Bagi kepala keluarga, hadapi kekhawatiran bukan dengan ketakutan. Hadapi kekhawatiran bukan dengan kegelisahanmu, bukan. Hadapi kekhawatiran dengan imanmu. Karena iman membunuh kekhawatiran. Daud kecil gitu, nggak pernah perang, cuman bisanya lawan singa dan beruang atau serigala, nggak lawan orang loh. Kecil, sana besar, gimana caranya mengalahkannya? Tapi luar biasa. Nanti saya akan buktikan bahwa Daud fokus kepada yang tidak terlihat daripada yang terlihat. Goliat terlihat, tapi Tuhan yang dia sembah tidak terlihat. Dan dia fokusnya bukan kepada Goliat, tapi fokus kepada Tuhan yang tidak terlihat. Dan dia fokus bukan kepada keterbatasannya, tapi dia fokus kepada Tuhan yang tidak terbatas. Dan apa yang terjadi? Kemenangan ada. Kekhawatiranmu tidak akan menambahkan apa-apa dalam hidupmu. Jangan jadi pengecut. Kekhawatiranmu hadapi dengan imanmu. Fokus kepada sesuatu yang tidak terbatas. Fokus kepada sesuatu bukan yang terlihat seperti Goliat, tapi fokus kepada Tuhan yang tidak terlihat yang bersama dengan Daud. Lihat slide berikutnya. Di slide berikutnya apa? Ditulis apa? 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, apa? Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Oke. Lihat. Pedang, tombak, dan lembing. Kelihatan gak? Kelihatan. Goliatnya kelihatan gak? Kelihatan. Daud bilang apa? Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Gila gak lo? Sesuatu yang kelihatan dihajar pakai sesuatu yang gak kelihatan. Lu datang dengan tombak, lembing, dengan semua peralatan senjata lo. Tapi gue datang dengan nama Tuhan. Gak kelihatan Tuhannya. Mungkin Goliat juga. Mana Tuhan lo? Tunjukin. Gila lu kecil gini berani nantang gue lu. Ngeri. Seluruh bangsa Israel gak ada yang berani. Cuma Daud. Seorang anak yang fokus sama sesuatu yang tidak terlihat. Dia gak peduli sebesar apapun yang terlihat. Tapi dia fokus dia bahwa yang tidak terlihat. Yaitu Tuhan lebih besar dari apa yang dia lihat. Dan dia fokus kepada kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Sementara Goliat kekuatannya terbatas. Apa keterbatasan orang yang besar? Kurang lincah, lambat. Saya yakin kalau suruh lomba lari, saya pasti lebih menang lawan kamu, Wid. Betul? Betul. Belum dicoba. Yuk, kurang ajar nantang nih. Nanti kita akan buktikan. Ya jelas lah, orang yang lebih kecil, makanya kalau main basket, orang yang lebih kecil tuh jadi forward. Lari lincah, lay up, nggak mungkin di belakang. Di belakang ya itu bagiannya Goliat sana. Jadi apa itu namanya? Guard, jadi guard. Kita di depan, kenapa? Supaya lari lebih kencang, lebih lincah. Jelas. Nggak fokus, jangan dengan sesuatu yang terbatas, Wid. Harus fokus sama sesuatu yang tidak terbatas. Fokus jangan sama yang kelihatan. Fokus sama yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu kekal. Yang kelihatan itu bersifat sementara. Keren kalimatnya Daud.
Kalimatnya Daud berikutnya dibilang apa katanya? Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Sudah diserahkan belum? Belum. Pede dia. Pede? Pede banget. Pede. Ini Daud kepedean mungkin. Versi kita kepedean. Enggak. Dia bukan kepedean. Karena dia fokus sama yang tidak terlihat. Dan dia fokus sama kuasa yang tidak terbatas. Dia bilang hari ini juga. Oh gila, emang udah kejadian? Goliatnya udah mati? Belum. Hari ini juga. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Gila. Ini mah gila nih si Daud. Ya benar lah ya, oke lah kepedean. Gila nih anak kecil begini lawan raksasa. Dia bilang gua akan penggal kepala lu. Hari ini. Walah itu. Ngeri loh ini kalimatnya nih. Ini kalau gak kejadian malu nih bangsa Israel nih. Gimana ini? Tapi keren. Daud lihat fokus sama sesuatu yang tidak kelihatan. Fokus kepada sesuatu yang tidak terbatas. Lalu bilang hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Tangan yang kecil itu. Dan aku akan mengalahkan engkau. Sudah menang belum? Belum. Aku akan mengalahkan engkau. Dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Ini kayak cywar. Kayak ngelegeg. Kayak sombong. Bukan sombong. Semua dalam kecemasan. Gak ada satu orang pun yang berani. Tiba-tiba muncul nih satu anak. Das ke depan. Berani. Dan ingat baik-baik. Wait. Slide berikutnya. Saya selesai. Slide berikutnya apa? Jazz. Lihat. Belum. Satu lagi. Oke. Hari ini juga aku apa katanya? Akan memberikan. Gila, hari ini juga aku akan memberikan mayatmu. Dan mayat tentara orang Filistin. Berburung-burung. Dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dengar. Apa kekhawatiran? Seringkali Tuhan izinkan kekhawatiranmu sebesar Goliat. Tapi Tuhan tunggu responmu seperti Daud. Untuk menunjukkan bahwa lo punya Tuhan yang besar. Bahwa Tuhan yang lo sembah itu hidup. Memelihara hidupmu. Asal punya respon yang benar. Responnya apa? Fokus kepada apa? Yang tidak terlihat dan yang tidak terbatas. Keren. Saya paling suka kayak begini. Kenapa? Biar itu ada pengulangan. Gak cuma gini. Enggak. Harus ada orang. Fokus kepada tidak terlihat dan tidak terbatas. Masih ada slide lain gak ya, Jas? Terakhir. Atau udah selesai? Selesai ya? Ini dia. Lucu ini lihat. Lihat Daud ini ya muncul keluar ya. Benar. Yang namanya kekhawatiran itu menular. Tapi dengar baik-baik. Keberanian itu juga menular. Apa? Baca. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin. Sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang-orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saramim. Sampai Gad dan sampai Ekron. Lihat keberanian dari Daud menular. Bangkitlah orang Israel dan tentara. Luar biasa. Itu keberanian itu menular. Ketakutan itu menular. Kekhawatiran itu menular. Hati-hati. Kalau ada sesuatu di rumah tanggamu. Sesuatu yang mengkhawatirkan. Kamu harus jadi pemimpin yang berdiri fokus kepada sesuatu yang tidak terlihat. Dan sesuatu yang tidak terbatas. Untuk berkata kepada istri, kepada mamimu. Jangan takut. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Kita punya Tuhan yang tidak terlihat. Tapi dia mampu melakukan sesuatu yang lebih dari yang mampu kita pikirkan. Dengar baik-baik. Yang pertama, solusi mengalahkan kekhawatiran. Ucapan syukur. Yang kedua, solusi mengalahkan kekhawatiran. Kayak Daud. Word of faith. Kata-kata iman. Mulai hari ini, jangan biarkan hidup kita. Aduh gimana ya gue tuh. Gimana gak ada yang ngerti tentang hidup gue. Aduh gimana ya. Gue tuh sekarang lagi sulit untuk bayar utang. Aduh gimana ya. Gue sulit.
Come on. Ganti dengan ucapan syukur. Dan ganti dengan perkataan iman. Hari ini juga saya pasti akan makan enak. Udah kelihatan belum? Belum. Tapi harus percaya sama sesuatu yang tidak kelihatan. Saya minta musisi. Boleh? Siap? Dengar baik-baik. Sebentar lagi saya selesai. Musisi, boleh bantu saya? Oke? Dengar baik-baik saudara. Saya menyelesaikan sesi no worries. Berharap 2 sesi yang saya punya melengkapi saudara. Bahwa kekhawatiran tidak menambahkan apa-apa. Kekhawatiran adalah bukti, tanda bahwa saudara tidak mengenal Allah. Kekhawatiran mengalihkan fokusmu. Seharusnya saudara fokus kepada Allah dan biarkan Allah yang urus hidup saudara, tapi saudara tidak lakukan itu. Tapi hari ini dengar baik-baik, Tuhan mau kita fokus kepada sesuatu yang tidak terbatas. Fokus kepada sesuatu yang tidak terlihat. Dengar baik-baik. Pertanyaannya, kenapa Yesus harus meninggalkan murid-muridnya? Murid-murid udah senang ada Yesus. Tapi kenapa Yesus harus meninggalkan murid-muridnya, mati di kayu salib, kemudian bangkit kembali? Yesus bangkit kembali, dan ketika bangkit kembali, dengar baik-baik. Tapi Yesus nggak lama setelah bangkit kembali, dia terus kemudian berkata bahwa aku harus meninggalkan engkau. Dan kemudian dia naik ke surga. Secara fisik dia meninggalkan saudara. Dengar baik-baik saudara. Listen to me. Yesus meninggalkan murid-muridnya. Dan murid-muridnya gelisah, khawatir nanti kalau nggak ada Yesus lagi gimana. Murid-muridnya juga gelisah ketika Yesus mati. Siapa yang lakukan mujizat? Siapa yang tolong saya? Siapa yang kira-kira bisa mengubah batu jadi roti? Siapa yang bisa membuat saya bisa berjalan kembali di atas air? Yesus nggak ada. Kalau Yesus nggak ada, ntar gimana? Murid-murid bisa saja dicemasi oleh kekhawatiran, oleh kecemasan, oleh ketakutan yang berlebih. Tapi dengar baik-baik, keren. Yesus memutuskan untuk saya tidak bersamamu lagi. Secara physically. Kenapa? Dengar baik-baik. Karena Yesus mau. Sudah mengandalkan bukan Yesus yang terlihat secara fisik yang terbatas. Karena ketika Yesus hidup di muka bumi ini, dia terbatas. Dia hanya terbatas ketika dia berada di pantai, dia hanya ada di pantai. Ketika dia ada di rumah Zakius, dia cuma ada di rumah Zakius. Dia ketika ada di jalan, dia hanya ada di jalan. Ketika dia ada di perahu, dia ada di perahu. Tapi dengar baik-baik, kenapa Yesus harus meninggalkan murid-muridnya? Karena Yesus mau murid-muridnya belajar mengandalkan sesuatu yang tidak terlihat dan tidak terbatas. Kenapa? Karena kalau Yesus secara fisik tinggal bersama dengan murid-murid, maka Yesus tidak bisa dirasakan di belahan dunia manapun dalam hidup saudara. Yesus tidak mungkin dirasakan di negara manapun. Tapi Yesus harus pergi karena dia mau meninggalkan Roh Kudus yang tidak terlihat, yang tidak terbatas, yang mampu melakukan sesuatu yang lebih dari keterbatasan secara fisik. Jangan baik-baik. Mungkin ada sesuatu yang harus pergi dari hidup saudara. Apakah itu pemimpinmu? Mungkin ada sesuatu yang harus pergi dari hidup saudara. Mungkin ada hartamu yang harus pergi dari hidup saudara. Dengar baik-baik, mengapa dia harus pergi? Karena Tuhan mau saudara fokus kepada yang tidak terlihat dan yang tidak terbatas. Dengar baik-baik. Mulai hari ini, dengar baik-baik. Please, mulai hari ini, jangan kau mengeluh. Datang kepada Tuhan bukan dengan keluhan, tapi datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Saya bersyukur karena Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang dahsyat. Saya bersyukur karena Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang mencukupi segala keperluan saya. Saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang memelihara hidup saya. Saya mengucap syukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupmu, Liani. Saya mengucap syukur karena Tuhan selalu menyertai hidupmu, Liani. Dan saya percaya Tuhan akan memakai suaramu lebih dahsyat. Kita datang kepada Tuhan tidak dengan keluhan, tapi kita datang dengan ucapan syukur, dengan perkataan imanmu. Glory to God in the highest.